Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi bersama saya Pidi Muhammad Setiadi, dosen mata kuliah pembelajaran IPS di SD kelas tinggi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang materi pembelajaran IPS di SD kelas tinggi. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita membahas tentang jenis-jenis dan juga klasifikasi materi sesuai dengan teori taksonomi Bloom dimensi kognitif. Nah, di dalam layar Anda muncul ada empat jenis dimensi kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan. Nah, ini adalah jenis-jenis pengetahuan yang berdasarkan dari taksonomi Bloom. Ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang pertama adalah pengetahuan faktual. Nah, pengetahuan faktual ini berupa potongan informasi ataupun fakta yang diketahui oleh siswa mengenai pembelajaran-pembelajaran di IPS atau materi-materi IPS. Nah, sifat dari pengetahuan faktual ini bisa berupa terminologi, misalnya tentang pengetahuan ataupun pemahaman siswa mengenai beberapa simbol tertentu dan apa artinya. Nah, itu adalah pengetahuan faktual. Misalnya kalau ada simbol yang muncul di peta misalnya, nah, atau atlas misalnya, kalau segitiga hitam itu berarti gunung. Nah, itu adalah pengetahuan faktual sifatnya. Atau misalnya barangkali mengenai pengetahuan-pengetahuan yang detail. Detail misalnya semacam tentang tokoh, kejadian, waktu, peristiwa, atau nama tempat atau nama orang lah. Nah, ini adalah jenis pengetahuan faktual. Nah, sifatnya adalah terpisah ataupun potongan-potongan informasi. Nah, sementara itu, perbedaannya dengan pengetahuan konseptual, nah, perbedaannya adalah kalau konseptual itu lebih berkaitan dengan kategori dan klasifikasi, dan bagaimana bisa mendefinisikan sebuah konsep misalnya. Nah, definisi di sini maksudnya tidak hanya tentang pengertian ya, tetapi juga tentang bagaimana siswa bisa membedakan konsep yang satu dengan konsep yang lain. Nah, dan di sini ada muncul proses mengklasifikasikan konsep, mengklasifikasikan fakta berdasarkan kategori tertentu dan mengelompokkannya menjadi klasifikasi-klasifikasi tertentu. Nah, misalnya pengetahuan konseptual itu didapat oleh siswa berdasarkan mereka melakukan aktivitas klasifikasi. Contohnya, misalnya ada jenis-jenis alat transportasi. Nah, misalnya ya, itu kan pengetahuan faktual, jenis-jenis alat transportasi. Ada mobil, ada apa? Ada motor, mobil, sepeda, beca misalnya ataupun bis, truk dan sejenisnya. Nah, pengetahuan faktual kemudian bisa dicapai menjadi bahan untuk menentukan atau menyusun pengetahuan konseptual jika ada proses mengklasifikasikan jenis-jenis alat transportasi itu ke dalam klasifikasi. Nah, misalnya klasifikasi alat transportasi beroda 2 misalnya, atau alat transportasi orang dengan alat transportasi barang. Nah, seperti itu. Atau alat transportasi keduanya misalnya. Nah, misalnya muncul klasifikasi-klasifikasi semacam itu dalam proses pembelajaran akan menghasilkan pengetahuan konseptual. Nah, ada juga pengetahuan konseptual yang berkaitan dengan hubungan antar konsep. Misalnya, apa hubungan kenampakan alam tertentu dengan sumber daya alam dan juga pemanfaatannya. Atau mungkin dengan pekerjaan yang ada di sebuah tempat. Misalnya seperti itu. Misalnya jika hubungan antara kondisi geografi pantai, maka pekerjaan yang banyak di lingkungan itu misalnya menjadi nelayan misalnya, atau menjadi pekerja-pekerja di pariwisata. Nah, itu semacam itu. Jadi, konseptual berkaitan dengan pemahaman siswa, mengkategori, mengklasifikasi,
dan mencari keterhubungan antar konsep. Nah, itu akan menghasilkan pengetahuan yang konseptual. Nah, sementara itu, pengetahuan prosedural berkaitan tentang tata cara ataupun prosedur melakukan sesuatu yang berkaitan dengan materi. Misalnya, materinya tentang jual beli misalnya. Nah, pengetahuan prosedural adalah kaitannya adalah dengan bagaimana proses jual beli bisa terjadi. Nah, apakah dengan misalnya ya sebagai konsumen misalnya. Sebagai konsumen bagaimana tata cara membeli sebuah barang misalnya dengan menanyakan harga, menentukan barang yang cocok, menentukan merek yang cocok dan menentukan harga antara penjual dengan pembeli. Nah, itu adalah pengetahuan prosedural. Atau misalnya contohnya tentang bagaimana menentukan keputusan misalnya, keputusan yang diambil secara demokratis. Temanya tentang pembelajaran demokratis misalnya, demokrasi misalnya. Nah, prosedural ini berhubungan dengan bagaimana caranya mengambil kesimpulan, bagaimana caranya menyatakan pendapat di muka umum. Nah, itu adalah pengetahuan prosedural. Atau contohnya lagi dengan pemanfaatan sumber daya alam. Misalnya sumber daya alam yang menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik ini bagaimana caranya siswa bisa menggunakan energi listrik. Contohnya dengan menyalakan lampu misalnya. Kapan menyalakan lampu dan kapan mematikan lampu. Kapan menyalakan TV dan kapan harus mematikan TV misalnya seperti itu. Itu adalah pengetahuan prosedural. Selanjutnya adalah tentang pengetahuan metakognitif. Nah, metakognitif. Nah, dari istilahnya aja bisa kita amati lah. Ini meta ya. Meta itu berarti di atas atau melampaui kognitif. Nah, artinya kalau kita kaji secara apa ya, leksikon mungkin agak-agak kurang paham lah ya. Tapi ini kalau saya terjemahkan misalnya dengan belajar bagaimana caranya belajar. Nah, ini berhubungan dengan pengetahuan strategi, strategi untuk mengetahui sesuatu. Nah, di sini di dalam pengetahuan metakognitif, ini berkaitan dengan cara belajar yang efektif untuk mempelajari sebuah konsep ataupun sebuah fakta ataupun sebuah prosedur. Nah, ini di dalam pengetahuan metakognitif muncul strategi, strategi yang cocok belajar untuk mengetahui konsep jual beli misalnya apakah dengan cara membaca misalnya tentang sejarah apakah dengan membaca ataupun mendengarkan penjelasan atau dongeng dari guru misalnya. Nah, itu adalah tentang pengetahuan metakognitif. Ini berhubungan dengan strategi belajar ya, strategi belajar. Termasuk di dalam strategi ini adalah mengidentifikasi. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan setiap seseorang gitu misalnya. Misalnya, kok saya kalau baca sejarah dari materi kok kayaknya kurang ngerti ya, maka ada muncul strategi bertanya di sini. Nah, pengetahuan metakognitif ini sebenarnya memang jarang muncul sebenarnya, hanya saja kita bisa membiasakan dari hal-hal yang biasa di dalam pembelajaran saja. Artinya tidak perlu menjadi materi tapi bisa menjadi strategi. Strategi untuk mempelajari materi-materi IPS di kelas tinggi. Nah, ini adalah klasifikasi materi yang katakanlah secara umum lah ya. Secara umum mau pembelajaran apapun, mau IPA, IPS, matematika, bahasa, biasanya sih klasifikasinya akan mengacu kepada teori taksonomi Bloom ini, terutama di dimensi kognitif. Nah, sementara itu kalau di dalam klasifikasi materi IPS sendiri sih dari bukunya Anita ini sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda ya, tidak jauh berbeda. Apalagi Anda dulu pernah mempelajari tentang fakta, konsep, dan generalisasi di konsep dasar IPS. Nah, ada klasifikasi materi berupa fakta, konsep, prinsip, prosedur, dan ada materi yang berupa sikap atau nilai. Nah, makanya kenapa di dalam materi-materi IPS itu selalu muncul tentang sikap. Misalnya tentang belajar tentang sumber daya alam. Nah, di kelas 4 kalau tidak salah atau kelas 5 lah.
Nah, belajar tentang sumber daya alam, lalu ada kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam yang baik. Nah, itu sebenarnya adalah konten ataupun materi yang berhubungan dengan sikap atau nilai. Kalau prosedur sudah jelas lah ya. Fakta dengan konsep pun sudah kita pelajari. Nah, masalahnya prinsip ini maksudnya apa? Nah, prinsip di sini artinya mengemukakan ataupun materi-materi yang berhubungan dengan teori dan generalisasi yang kemudian memunculkan pengetahuan ataupun kognitif lah ya, kognitif tentang bagaimana sebab akibat, hubungan, keterkaitan antar konsep. Nah, itu menghasilkan prinsip. Nah, prinsip ini bisa dikatakanlah semacam kalau dalam matematika itu seperti teorema gitu. Kalau di dalam IPS itu teori. Nah, atau misalnya tentang dalil-dalil tertentu lah yang berhubungan dengan IPS. Misalnya dalil-dalil geografi ataupun teori-teori geografi, teori-teori tentang pembentukan kenampakan alam misalnya. Dari ada yang tentang tektonik, vulkanik, seismik kayak gitu. Itu berhubungan dengan materi-materi yang prinsip misalnya. Nah, dari jenis-jenis materi IPS ini, kita perlu kan memilih dan menyusun materi sesuai dengan IPS SD kelas tinggi. Nah, ada beberapa pertimbangan yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita masuk ke dalam prosedur. Nah, ada pertimbangan yang pertama, memilih materi dan menyusun materi itu harus relevansinya dulu. Nah, relevansinya dengan apa? Relevansinya dengan kurikulum dan karakteristik siswa. Ada juga tentang konsistensi. Pertimbangan konsistensi ini dari mana? Konsistensi antara kompetensi dasar dan indikator dengan materi yang kita pakai. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang misalnya kompetensi dasarnya, misalnya mengidentifikasi perbedaan etnis, suku bangsa, budaya, dan agama di sebuah provinsi, maka kita konsisten pada materi-materi yang berhubungan dengan keanekaragaman budaya di provinsi tertentu. Itu kelas 4 misalnya. Dan ada pertimbangan yang ketiga yaitu prinsip adekuasi. Adekuasi ini maksudnya adalah kecukupan. Kecukupan. Nah, kecukupan ini itu sesuai dengan tuntutan lingkungan saja ataupun tuntutan dari karakteristik siswa saja. Apakah materi yang disajikan ini sudah cukup atau kurang, misalnya kayak gitu. Nah, jika cukup, maka tidak perlu diperbanyak lagi. Kita langsung kepada jenis-jenis pengetahuan yang lain, misalnya pengetahuan sikap atau nilai misalnya. Kayak gitu. Jadi ketiga prinsip ini perlu kita jadikan pertimbangan ketika kita menyusun materi dan juga memilih materi-materi yang cocok untuk kelas setiap kelas di SD kelas tinggi. Nah, ini adalah prosedurnya. Prosedurnya meliputi banyak langkah ya. Ada identifikasi kompetensi, identifikasi klasifikasi materi yang muncul, lalu ada proses kurasi materi sesuai dengan kurikulumnya, yang tadi sesuai dengan prinsip-prinsip yang tadi ya. Lalu memilih sumber dan bahan ajar yang cocok, menentukan media, lembar kerja, evaluasi. Lalu membuat perencanaan pembelajarannya seperti apa, dan nantinya akan jadi dokumen RPP ya. Lalu melaksanakan pembelajaran, dan yang terakhir, yang paling penting adalah refleksi. Ya, refleksi ini artinya kita menilai dan mengevaluasi proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran atau tidak. Lalu materinya itu adekuat atau tidak, seperti itu. Nah, proses ini seringkali dilihat dari hasil tes ya, dilihat dari hasil tes, dan sebenarnya bukan menentukan keberhasilan siswa, tapi keberhasilan guru dalam mengajarkan materi-materi ini. Jadi refleksi ini tidak hanya berkaitan dengan hasil belajar siswa, tapi juga performance guru ketika mengajarkan materi IPS.